Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku di channel Besin Film. Di video kali ini aku mau bahas alur cerita film Puss in Boots. Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, bantu aku untuk perkembangan channel ini dengan subscribe dan like video ini jika suka. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film dibuka dengan adegan menceritakan tentang seekor kucing oranye. Selama bertahun-tahun kucing tersebut diberi nama berbeda-beda, mulai dari nama kucing iblis, pecinta berbulu, chupacabra, tukang selingkuh, dan pembunuh berambut merah. Akan tetapi nama yang paling sering dipanggil yaitu Puss in Boots. Kemudian scene beralih saat berada di rumah, di mana di sana terlihat poster pencarian Puss. Setelah itu terlihat juga seorang lelaki yang tangannya terborgol dengan kandang kucing, dan ada juga kucing putih yang sedang tidur. Kemudian Puss mengambil topi dan bersiap untuk pergi. Puss juga mengucapkan selamat tinggal kepada kucing putih itu. Saat Puss ingin pergi, tiba-tiba lelaki tadi bangun dan mencoba memukul Puss. Namun Puss dengan sigap menahan pukulan tersebut dengan pedangnya. Pertarungan antara mereka pun terjadi, sampai akhirnya Puss berhasil kabur. Setelah itu scene berlanjut saat berada di festival api dan ayam. Kemudian Puss ingin masuk ke dalam bar. Saat itu semua pengunjung sempat tertawa melihat Puss datang. Kemudian Puss memesan es leci. Saat menunggu pesanannya datang, Puss terus diremehkan. Sampai akhirnya Puss melemparkan pisau ke poster pencariannya. Seketika semua pengunjung terkejut dan melihat Puss sudah berpindah tempat. Kemudian Puss menceritakan tentang dirinya yang hanya seekor kucing untuk mencari makanan sederhana. Saat itu Puss ingin meminta bantuan kepada mereka, namun mereka tidak mau dan ingin melaporkannya kepada penjaga yang ada di kota tersebut. Di sela-sela pembicaraan, tiba-tiba salah satu pengunjung mencoba untuk menusuk Puss. Namun Puss lagi-lagi dengan sigap menahan dengan pedangnya. Semua pengunjung yang melihat hal tersebut langsung ketakutan. Dan saat itu juga para pengunjung memberitahukan semua tempat berharga kepada Puss. Namun Puss tidak ingin itu semua. Sampai akhirnya salah satu pengunjung mengatakan Jack dan Jill. Puss yang mendengar hal tersebut langsung menanyakan tentang Jack dan Jill itu. Kemudian salah satu pengunjung menceritakan tentang si pembunuh bernama Jack dan Jill yang mendapatkan kacang ajaib. Puss yang mendengar hal tersebut seakan tak percaya, karena ia sudah mencarinya tetapi tidak ada. Akan tetapi pengunjung tersebut meyakinkan Puss kalau mereka melihat kacang ajaib itu tumbuh sampai ke negeri raksasa. Jack dan Jill saat itu juga terkenal mengerikan. Namun Puss tidak peduli dan hanya ingin membayar hutang masa lalunya. Kemudian scene berganti saat Jack dan Jill sedang dalam perjalanan menuju hotel. Setelah sampai di sana, seorang penjaga hotel mengatakan bahwa penginapan mereka sudah penuh. Jack dan Jill yang mendengar hal tersebut langsung menembak salah satu pengunjung hotel. Akhirnya Jack dan Jill mendapatkan kamarnya. Saat di kamar, Jack berpikir setelah urusan kacang ajaib selesai, ia ingin mereka berhenti membajak dan membunuh. Kemudian mereka segera memiliki anak. Kemudian scene berlanjut saat Puss mencoba masuk ke dalam kamar Jack dan Jill untuk mengambil kacang ajaib tersebut. Saat ingin mengambil kacang itu, Puss melihat kucing hitam datang dan ingin mengincar kacang itu juga. Sehingga perdebatan antara mereka pun terjadi. Tidak lama kemudian Jack dan Jill menembak ke arah mereka. Dan saat itu juga kucing hitam dan Puss kabur. Kejar-kejaran antara mereka pun terjadi. Sampai akhirnya Puss berada di suatu tempat yang terdapat banyak kucing. Dan saat itu juga Puss mengatakan kepada kucing hitam bahwa kacang ajaib itu miliknya. Puss saat itu bersiap untuk bertarung. Tiba-tiba kumpulan kucing memainkan alat musik. Puss saat itu sangat bingung. Tidak lama kemudian kucing hitam memainkan tarian sepatu. Akhirnya mereka berdua saling adu tarian. Setelah kejadian itu, kucing hitam menendang semangkuk susu di hadapan Puss. Puss yang melihat hal tersebut langsung menghampiri kucing hitam. Pertarungan pun kembali terjadi. Sampai akhirnya Puss memukul kucing hitam dengan gitar. Setelah itu kucing hitam membuka topengnya dan memarahi Puss. Puss saat itu tidak tahu kalau kucing hitam adalah wanita. Kucing hitam pun pergi. Puss yang melihat hal tersebut langsung mengejarnya. Di sela-sela mencari, Puss mencium sesuatu yang tidak asing. Tidak lama kemudian sahabat lamanya bernama Humpty datang. Dan saat itu juga Puss marah kepada Humpty karena dia mengkhianati Puss dahulu. Humpty yang mendengar hal tersebut langsung balik menuduh Puss yang mengkhianatinya. Perdebatan antara mereka pun terjadi. Sampai akhirnya kucing hitam bernama Kitty datang dan menyuruh Humpty untuk menjelaskan alasan mereka bertemu. Setelah itu Humpty memperlihatkan peta sekaligus rencananya untuk mengambil kacang ajaib dari Jack dan Jill. Namun Puss tidak mau karena terlanjur kecewa dengan Humpty. Humpty saat itu mencoba untuk meminta maaf atas kesalahannya dulu dan membujuk Puss untuk ikut dalam rencananya. Namun sia-sia.
Tidak lama kemudian Kitty mencoba untuk membujuk Puss. Perbincangan antara Kitty dan Puss pun terjadi. Di sela-sela pembicaraan, Puss mencoba untuk menceritakan awal mula dirinya bermusuhan dengan Humpty. Dahulu saat Puss masih kecil, ia terbawa angin kencang sampai masuk ke dalam sebuah kota bernama San Ricardo. Dan saat itu juga ia berhenti di depan pintu panti asuhan. Ibu panti bernama Imelda langsung membawanya dan merawatnya. Kemudian saat waktu makan, Ibu Imelda memperkenalkan Puss di depan anak-anak lainnya. Dan saat itu juga Puss bertemu dengan Humpty. Namun tidak lama kemudian anak nakal datang dan mencoba mengganggu Puss dan Humpty. Sampai akhirnya Puss melawan bocah nakal itu. Setelah kejadian itu, Puss melihat Humpty masuk ke dalam ruangan. Saat itu Humpty sedang melakukan eksperimen dengan kacang yang ia harap adalah kacang ajaib. Dan saat itu juga Humpty memberikan nama Puss. Humpty saat itu dikenal sebagai ilmuwan yang memiliki imajinasi yang tidak masuk akal. Dan saat itu juga Humpty menceritakan rencananya tentang kacang ajaib yang bisa membawa Humpty pergi ke istana yang terdapat angsa emas. Puss yang mendengar hal tersebut ingin ikut bersama Humpty, namun Humpty sempat menolak. Tidak lama kemudian Puss membujuk Humpty agar ia bisa ikut. Akhirnya mereka berdua berjanji akan pergi bersama. Setelah kejadian itu, Puss dan Humpty memulai eksperimen dengan menanam berbagai macam kacang yang mereka ambil di pasar. Namun mereka tidak pernah menemukan kacang ajaib. Bertahun-tahun semenjak saat itu, Puss dan Humpty menjadi remaja yang bermasalah. Saat itu Ibu Imelda berharap mereka berdua bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian scene berlanjut saat Humpty tidak sengaja melempar batu ke arah pintu yang terdapat banteng. Sehingga banteng tersebut keluar dari kandangnya dan berlari ke arah nenek yang sedang berjalan. Puss yang melihat hal tersebut langsung menolong nenek itu. Setelah kejadian itu, Puss dianggap sebagai pahlawan di kota San Ricardo. Kemudian seiring berjalannya waktu, Puss semakin baik namun Humpty semakin menjadi buruk. Setelah itu scene berlanjut saat Puss mencoba membebaskan Humpty dari penjara. Dan saat itu juga Puss menasihati Humpty agar ia berhenti untuk mencuri. Namun Humpty tidak mau berhenti mencuri. Sampai suatu ketika Humpty berbohong kalau dia sedang dicari oleh anak nakal dan meminta tolong pada Puss untuk melarikan diri. Namun saat ingin pergi, Humpty mengambil banyak uang perak dan menyuruh Puss untuk pergi dari sana secepatnya. Puss yang melihat hal tersebut tidak mau mengikuti perkataan Humpty. Tidak lama kemudian para penjaga mengepung kereta kuda Puss dan Humpty. Dengan terpaksa Puss membawa pergi kereta kudanya. Kejar-kejaran pun terjadi. Di sela-sela pelarian, Ibu Imelda melihat Puss dan Humpty pergi karena mencuri. Puss saat itu kecewa dengan dirinya, sampai akhirnya kereta mereka terjatuh ke dalam sungai. Humpty saat itu meminta tolong pada Puss untuk menyelamatkannya. Namun Puss terlanjur kecewa dan meninggalkan Humpty. Setelah kejadian hari itu, Puss kehilangan semua yang ia cintai. Kemudian scene berganti saat Puss selesai menceritakan masa lalunya kepada Kitty yang tertidur. Tidak lama kemudian Humpty datang dan ingin memperbaiki hubungan persahabatannya dengan Puss. Dan saat itu juga Humpty meminta pada Puss kesempatan kedua untuk membuktikan persahabatannya. Akhirnya Puss setuju. Kemudian scene berganti saat Jack dan Jill sedang melakukan perjalanan. Dan saat itu juga Puss, Kitty, dan Humpty sudah bersiap untuk mengambil kacang ajaib itu. Setelah Puss dan Kitty berada di kereta Jack dan Jill, mereka pun mulai mengambil kacang ajaib itu. Namun seekor babi kecil sempat terbangun. Kitty yang melihat hal tersebut langsung menggendongnya. Sampai akhirnya mereka berhasil mendapatkan kacang ajaib. Kemudian saat ingin pergi, Puss tidak sengaja menginjak ekor babi kecil dan membuat Jack dan Jill sadar akan kehadiran Puss dan Kitty. Tidak lama kemudian Puss dan Kitty berhasil melawan Jack dan Jill. Puss saat itu menyuruh Kitty untuk memberitahukan pada Humpty agar menjemput mereka. Tidak lama kemudian Humpty datang untuk menjemput mereka. Kejar-kejaran pun terjadi, sampai akhirnya mereka berhasil lari dari kejaran Jack dan Jill. Setelah itu scene berlanjut saat mereka sampai di tempat untuk menanam kacang ajaib itu. Tidak lama kemudian hujan turun dan membasahi tanaman kacang tersebut. Namun mereka tidak melihat perubahan yang terjadi. Kemudian Humpty mencoba untuk memberikan kata-kata. Tiba-tiba akar raksasa tumbuh dan membawa mereka ke atas langit. Setelah itu mereka melihat istana di atas awan. Humpty yang melihat hal tersebut langsung menggunakan kostum telur emasnya. Kemudian mereka masuk ke dalam istana secara diam-diam. Saat mereka masuk ke dalam istana, Humpty tidak sengaja menjatuhkan gelas dan membuat angsa raksasa terbangun. Tidak lama kemudian mereka menyeberang ke tempat angsa itu berada. Setelah itu mereka bersembunyi di dalam pohon. Dan saat itu juga angsa raksasa berada di atasnya. Namun angsa raksasa itu langsung pergi. Kemudian scene berlanjut saat mereka menemukan kumpulan telur emas. Namun mereka kesulitan membawa telur-telur emas itu. Tidak lama kemudian mereka melihat anak angsa yang bisa mengeluarkan telur emas.
Setelah itu mereka memutuskan untuk membawa anak angsa tersebut. Saat membawa lari anak angsa itu, mereka dikejar oleh angsa raksasa. Kejar-kejaran pun terjadi, sampai akhirnya mereka berhasil keluar dari istana itu. Kemudian scene berlanjut saat Jack dan Jill berada di perjalanan dan melihat teropong milik Humpty. Dan tiba-tiba pohon raksasa tumbang tepat di depan mereka. Setelah kejadian itu, mereka pun pergi mengikuti arah akar tanaman tersebut. Kemudian scene berganti saat Puss, Kitty, dan Humpty berdansa karena berhasil mendapatkan telur emas. Di sela-sela dansa, Humpty membisikkan pada Kitty agar tidak terpengaruh dengan rayuan Puss. Kemudian Puss mengambil alih Kitty dari Humpty dan mengatakan mereka akan pergi bersama. Namun Kitty malah menyuruh Puss agar pergi dari tempat ini. Puss saat itu bingung dengan perkataan Kitty. Tidak lama kemudian Humpty datang untuk mengalihkan pembicaraan mereka. Setelah itu mereka pun beristirahat. Di sela-sela istirahat, Puss dipukul oleh Jack dan Jill sampai pingsan. Kemudian scene berganti saat Puss bangun dan melihat dirinya dikerumuni oleh burung gagak. Setelah itu Puss melihat Kitty dan Humpty tidak ada di sana. Akhirnya Puss pergi mengikuti jejak roda kereta dengan menaiki kuda. Tidak lama kemudian Puss sampai di kota San Ricardo dan masuk ke kota tersebut secara diam-diam. Setelah itu Puss tidak sengaja melihat Humpty dibawa oleh Jack dan Jill. Saat Puss ingin menolong Humpty, Puss melihat Humpty, Jack, dan Jill dan lainnya merayakan keberhasilan mereka. Puss yang melihat hal tersebut langsung terkejut. Akhirnya Humpty membongkar rencananya untuk membalas dendam kepada Puss yang telah meninggalkannya dulu. Perdebatan antara mereka pun terjadi, sampai akhirnya Humpty memanggil para penjaga untuk menangkap Puss. Puss saat itu sempat melawan, namun Ibu Imelda datang dan berharap Puss tidak melawan mereka. Akhirnya Puss menyerah dan melihat Kitty juga terlibat dengan Humpty. Kitty saat itu merasa bersalah kepada Puss. Setelah itu Puss dibawa ke penjara. Kemudian scene berganti saat Puss berada di penjara dan bertemu dengan kakek tua bernama Andy. Andy mengatakan kalau dia dulu pernah satu sel dengan Humpty. Namun saat Humpty pergi, ia mencuri kacang ajaibnya. Andy saat itu juga menasihati Humpty agar ia tidak mengambil anak angsa emas itu. Namun Humpty tetap melakukannya untuk membalas dendam. Kemudian Puss menanyakan apa yang akan terjadi jika anak angsa itu diambil. Andy menjawab bahwa induk angsa akan datang untuk mengambil anaknya. Puss yang mendengar hal tersebut langsung memberitahukan kepada penjaga kalau kota San Ricardo dalam bahaya. Namun para penjaga tidak mau mendengarnya. Kemudian scene berganti saat induk angsa raksasa dalam perjalanan ke kota San Ricardo. Kemudian scene berganti lagi saat Puss mengeong. Sang penjaga saat itu terganggu dengan suara itu. Akhirnya si penjaga menyuruh Puss untuk diam. Setelah itu Puss mencoba merayu si penjaga dengan mata besarnya. Si penjaga sempat membuka pintu dan sempat menyemprotkan air ke mata Puss. Tidak lama setelah itu Kitty datang untuk menyelamatkan Puss. Mereka berdua pun pergi untuk menyelamatkan kota San Ricardo. Saat ingin pergi mereka dihadang oleh para penjaga. Kejar-kejaran pun terjadi, sampai akhirnya mereka berdua berhasil kabur. Kemudian scene berganti saat Humpty sedang menghitung telur emas di atas bangunan. Tidak lama kemudian Puss datang dan menanyakan kepada Humpty kenapa ia melakukan semua ini. Setelah itu Humpty menjawab ia akan membalas dendam kepada Puss dan kota San Ricardo. Humpty saat itu mengungkapkan semua kekesalannya kepada Puss. Setelah itu Puss meminta maaf pada Humpty atas kesalahan yang ia perbuat dahulu. Akhirnya mereka berdua pergi untuk menyelamatkan kota San Ricardo. Kemudian scene berganti saat angsa raksasa sampai di kota San Ricardo dan mulai mencari anaknya. Semua warga yang melihat angsa raksasa itu langsung berlari menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian Puss menaiki angsa raksasa dan membawanya ke tempat anaknya berada. Setelah itu Humpty datang dan membawa anak angsa itu untuk keluar dari kota San Ricardo. Kemudian angsa raksasa mengejarnya. Di sela-sela pengejaran, Jack dan Jill datang untuk mengambil anak angsa itu. Tidak lama kemudian Kitty datang untuk menyerang Jack dan Jill. Sampai akhirnya Jack dan Jill diinjak oleh angsa raksasa. Setelah itu Humpty sempat terbang menggunakan keretanya. Namun angsa raksasa membuat Humpty terjatuh di jembatan. Dan saat itu juga Puss berusaha untuk menyelamatkan Humpty dan juga anak angsa itu. Namun Puss terjatuh dari runtuhan jembatan. Akhirnya Puss memutuskan untuk menyelamatkan anak angsa itu dan memberikan kepada induknya. Kemudian Puss berlari untuk mencari Humpty. Dan saat itu juga Puss melihat Humpty menjadi telur emas. Akhirnya induk angsa raksasa membawa Humpty pergi. Di akhir scene Puss mendatangi Ibu Imelda dan memberikan hadiah. Ibu Imelda saat itu sangat bangga kepada Puss karena telah menyelamatkan kota San Ricardo. Kemudian para penjaga datang untuk menangkap Puss. Namun Puss dengan cepat pergi dari kota San Ricardo. Film Puss in Boots pun selesai.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa di like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kalau aku update video terbaru lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.